Oke, halo teman-teman semua. Ucapan salam pembukanya aku ulang lagi. Jadi gini, karena di game The Trail kemarin memang aku rasa kayaknya memang tidak terlalu banyak pendukungnya ya. Jadi mungkin aku bakal coba game baru aja. Dan menurut aku di game kali ini itu agak spesial. Kenapa begitu? Karena saat ini kita lagi memainkan sebuah game dari developer asal Indonesia, DK Games. Kalian bisa cek link game di deskripsi di bawah ya. Dan untuk game ini sendiri itu memang murni dibuat oleh orang-orang Indonesia, teman-teman ya. Dan temanya itu memang anime-anime gitu. Dan ada story-nya, itu yang bikin aku tertarik untuk main game ini. Dan sebelumnya aku memang udah sempet main game ini, cuman sekilas gitu ya. Waktu itu masih sekolah dan ya kepotong waktu sekolah lah ya, nggak sempet mainin mendalam gitu. Nah, cuman kali ini kita akan mainin game ini secara mendalam dan lebih detail gitu. Jadi udah, karena memang begitu masuk udah tiba-tiba ada story begini, aku bakal coba mainin ini dulu ya, storynya ya. Jadi kita udah dikasih visual dengan katanya sekitar 100 tahun yang lalu sebuah retakan tuh tiba-tiba muncul di langit. Sebuah gerbang dimensi yang menghubungkan ke dunia para iblis. Ribuan iblis datang ke dunia manusia, membantai apapun yang mereka lihat ya tanpa ampun. Seluruh dunia yang kala itu sedang dalam perang besar itu ngelakuin gencatan senjata dan ngegabungin kekuatan untuk ngelawan para iblis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia bersatu di bawah bendera aliansi. Widih, jadi keinget itu ya, anime Naruto ya. Waktu perang besar dunia ninja keempat, untuk pertama kalinya dunia aliansi shinobi itu jadi satu. Nah, puluhan tahun telah berlalu, namun perang antara manusia dan iblis itu masih belum berakhir, teman-teman. Meskipun gerbang antar dimensi itu udah nggak ada lagi, tapi sepertinya nggak ada akhir bagi para iblis karena mereka tuh kembang biaknya cepet banget. Seiring waktu berlalu, itu perkawinan silang antara manusia dan iblis jadi nggak terhindarkan. Keturunan darah campuran tersebut tampak seolah-olah mereka tuh manusia normal, tapi darah iblis itu ngalir gitu di dalam tubuh mereka dan nyebabin mereka itu punya kekuatan supernatural. Mereka tuh berperilaku seperti manusia normal, tapi ketika hati mereka itu mulai nyerah kegelapan, mereka tuh akan berubah sepenuhnya jadi iblis. Nah, sejak saat itu sihir terlahir, dan aliansi itu melihat darah campuran ini tuh sebagai ancaman bagi umat manusia, karena mereka tuh nyebut darah campuran ini sebagai penyihir. I see, berarti memang apa ya, penyihir ini itu memang lahir alami ya, bukan maksudnya berlatih ilmu khusus gitu buat jadi penyihir. Jadi dia emang terlahir sebagai penyihir, nggak bisa milih gitu. Nah, untuk mencegah akhir dari umat manusia, para pemimpin aliansi itu memerintahkan perburuan penyihir untuk mencari dan membunuh setiap penyihir, dari bayi sampai orang dewasa. Wah, gila, kejam banget ya. Ya mungkin wajar sih mereka takutnya kan si penyihir ini tuh berubah jadi iblis gitu. Tetapi dengan adanya perintah yang begitu ketat, para penyihir ini juga hidup dan melindungi orang tersayang mereka. Para penyihir ini tuh berontak ke aliansi dan nyiptain perang saudara. Aduh, kasihan banget.
dalam perang tersebut udah nggak terhitung banyak nyawa yang hilang, banyak penyihir yang nyerah ke kegelapan dan menjadi iblis. Makanya sejak hari itu umat manusia tuh benar-benar menderita, maupun aliansi para penyihir. Mereka tuh satu-satunya ya satu sama lain ngelihat sebagai ancaman gitu. Kebencian dan dendam antara mereka tuh masih ada sampai saat ini. Dengan semua rantai kebencian yang mengikat, akankah manusia sekali lagi bersatu? Akankah dunia sekali lagi terbebas dari kegelapan? Oke, teman-teman. Itu dia adalah opening epic dari game Epic Conquest ini ya. Developernya DK Games. Aku sekali lagi excited sekaligus ngerasa nostalgia ya dengan masa-masa sekolah aku kemarin. Karena memang mainnya waktu itu lagi masa-masa sekolah dan ini game menarik banget. Nggak tahu ya, apakah ada banyak yang berubah semenjak masa-masa aku terakhir kali aku main atau gimana. Tapi kita bakal coba aja. Let's go. Kita lihat apakah ada perubahan yang mendetail. Nah, masih masuk cerita yang awal. Sudah tidak ada lagi yang bisa aku ajarin ke kamu, Edna. Setelah bertahun-tahun kita menghabiskan waktu bersama, sepertinya sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Nah, ini nggak tahu ya, masih siapa yang ngomong itu kita nggak tahu. Tanda tanya. Ini si Edna. Kayaknya dia jadi karakter utama kita ya, teman-teman ya. Memangnya guru mau pergi kemana? Oh, berarti orang yang tanya tadi itu adalah gurunya. Sudah panggilan bagiku untuk memandu penyihir yang kehilangan arah. Sama kok kayak kamu, yang pernah kehilangan harapan dan mengisi hatimu dengan kebencian. Nah, kini telah menjadi manusia yang berhati murni. Aku sudah tidak lagi merasakan kehadiran iblis di dalam diri kamu. Meskipun darah iblis itu masih mengalir di dalam darah kamu, hatimulah yang menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Kata-katanya bagus banget. Makasih banyak ya, guru, untuk semua yang udah kamu berikan ke aku. Bukan cuma menyelamatkan aku dari kegelapan, tapi kamu juga memberikanku kesempatan untuk menyelamatkan adikku. Tapi kalau guru pergi, sepertinya aku akan kesepian. Jangan khawatir, sayang. Aku yakin kamu akan menemukan seseorang teman yang lebih baik dari aku. Baiklah, waktunya pergi. Kamu juga harus bergegas mencari adikmu. Aku punya firasat buruk. Waduh. Selamat tinggal. Syung, menghilang. Dia pergi. Selalu saja hilang dalam sekejap. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bilang selamat tinggal. Baiklah, akan kumulai perjalananku sekarang. Tunggu aku, Aiden. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Oke, berarti berdasarkan percakapan barusan, mungkin yang bisa kita simpulkan adalah si tokoh utama kita ini, si Edna, itu barusan habis mulai berguru gitu ya, berlatih sama gurunya yang kita nggak tahu itu siapa. Dan misi kita sepertinya memang mencari adik kita namanya Aiden. Nah, kenapa dicari? Nah, itu nggak tahu. Kenapa tiba-tiba hilang atau gimana, nggak ada yang tahu ya. Satu minggu kemudian. Sudah seminggu sejak guru pergi. Aku juga udah ngelewatin hutan, padang rumput, tanpa satupun petunjuk kemana sebenarnya aku pergi. Ya, yang bisa aku lakukan cuman berjalan terus. Mungkin ada desa di dekat sini. Benar, Edna. Tetaplah positif. Aku nggak tahu ya ini. Oh iya, kalau nggak salah ini game yang berbasis level ya. Tapi tetap di dalam levelnya itu ya 3D kayak gini. Setauku, seingatku gitu.
Nah, perjalanan ini melelahkan sekali. Sepertinya aku mulai berhalusinasi. Pagar rumah, eh, pagar rumah itu desa. Akhirnya berpikir positif benar-benar membuahkan hasil. Aku akan langsung ke penginapan dulu. Sudah lama sekali semenjak terakhir kali aku tidur di kasur yang empuk. Perut roncongan. Baiklah, tidak bisa tidur dengan perut kosong. Makanan enak, aku datang. Larinya lucu banget. Etna ya. Oke. Loh, tiba-tiba ada monster. Oke, kita coba up volume dikit kali ya teman-teman. Oke, cukup. Kegedean. Biarin deh kayak tadi. Bersiaplah untuk dibangkang. Oke, ini pakai bergerak dan di tone. Oh, ini pakai attack. Kayak main Mobile Legends gitu ya. Gunakan dodge untuk kamu bayar. Oh, bisa dodge juga. Dan ini ada skill. Oke. Berarti kita ini emang penyihir ya teman-teman ya. Kita ini ada di kaum penyihir. Manusia yang ada keturunan darah iblisnya. Yang ditakutin sama ya manusia lain gitu. Oke, untuk misi pertama cukup mudah ya. Mereka membuatku makin lapar. Tunggu, ada iblis di desa. Bukannya ini gawat ya? Aku harus bergegas. Nah itu dia, sistem yang aku bilang barusan. Seingatku itu emang gamenya masih untuk saat ini berbasis level dan memang kayak gitu. Demon Kill 4. Gitu memang. Tapi ya masih ada story-nya dan itu menurutku seru-seru aja sih. Oh ini bisa di ya udah deh, pakai settingan yang kayak gitu aja. Para iblis itu mereka sudah menyerbu tempat ini. Aura iblisnya terlalu kuat. Tapi yang aku lihat di sini hanyalah iblis-iblis lemah. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Wow, tiba-tiba 4, teman-teman. Serangan tiba-tiba. 1, 2, 4 sekaligus. Wah, ini pasti bakal sulit. Tapi semua latihanku nggak akan sia-sia. Oke, ini hint. Setiap kali kamu menyerang atau diserang, kamu akan dapetin Fury Point. Poin itu disimpan pada gauge di status bar kamu. Ketika Fury gauge-nya penuh, kamu bakal melepaskan mode Fury. Oh, oke. Mode drive lah bilangnya teman-teman ya, mode mengamuk. Jadi ada mode mengamuknya di sini. Ketika ngaktifin mode mengamuk, kamu akan memberikan damage pada musuh di sekitarmu. Aktifkan ketika kamu terkepung seperti ini untuk memaksimalkan potensinya. Oh, I see. Oke, mode ngamuk ini bakal ngasih kita tuh kecepatan serangan, kecepatan gerak, tingkat kritikalnya juga naik, tingkat damage yang kita terima itu juga nurun, cooldownnya juga makin cepat dan kekebalan di buff. Tapi itu ya sementara doang gitu. Oke, kita coba. Ya. Nah, kayak gitu ya maksudnya. Siap. Berarti emang bagusnya diaktifin kalau kita lagi terkepung ya. Auto gerakan kita makin cepet. Dodge. Oke, gitu dodge-nya. Ting. Head, hati-hati. Ini skillnya kita coba ya. Biur. Oh, itu ngasih efek burn. Iya, itu ngasih efek burn ya teman-teman ya. Efek terbakar. Aku ngedengar suara teriakan dari arah sana. Aku harap nggak terjadi apa-apa. Oke.
Ah, siapa itu? Adik laki-laki. Tidak, kakak bangun. Oh tidak, apa aku terlambat? Bertahanlah kalian berdua, aku akan ke sana. Tuh, iblis besar. Jadi ini sumber suara yang tadi ya. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat dan menyelamatkan mereka. Oke, ini hintnya waspadalah ketika kamu melawan bos. Beberapa dari mereka punya pola unik tersendiri ya. Jadi kamu harus pelajari pola serangan mereka. Ketika HP mereka berada di bawah 50%, mereka akan memasuki mode berserk dan nggak bisa terpukul mundur. Dia juga akan memanggil bawahannya untuk menolong. Wah, curang banget. Emang ya mode-mode bos di mana-mana gamenya namanya. Eva Ben. Biur. Kita harus hati-hati karena kita nih tipe petarung jarak jauh ya. Benar-benar harus jaga jarak. Tuh, itu dia yang aku maksud. Yang barusan dibilang sama hintnya memang benar. Ketika darahnya udah di bawah 50%, dia nggak akan bisa dipukul mundur. Nah, itu dia, udah. Oke, lumayan ya lootnya nih. Iblis yang tadi memang kuat, tapi aura iblis yang barusan masih ada. Jika yang barusan bukan penyebabnya, berarti desa ini masih dalam bahaya. Oke, berarti bukan yang tadi ya. Itu bukan bos, itu bawahan bos lagi. Masih ada bos lagi berarti. Gila. Kamu. Kak, apa kamu baru saja mengalahkan para iblis itu? Terima kasih banyak. Bukan masalah kok, yang penting gimana keadaan kakakmu? Iblis itu nyakitin dia ya? Aku nggak tahu. Syukurlah dia masih bernafas. Ah, beneran, dia belum mati. Iya, biarin dia istirahat sebentar. Apa hanya di sini tempat yang diserang oleh para iblis? Tidak, ada lebih banyak iblis di sisi lain desa ini. Antar aku ke sana, cepet. Baik, lewat sini kak. Oh, masih banyak ya berarti ya? Oh, komandan. Oh, ini kayaknya masuk ke time yang berbeda ya? Bukan yang barusan. Ada laporan tentang kemunculan iblis di sebuah desa terpencil di dekat dataran Seal. Dan kali ini Bogu lagi. Mereka benar-benar iblis yang pandai dan dapat mempelajari cara menggunakan senjata. Tapi kekuatan fisik mereka hanyalah setengah dibandingkan seorang pria biasa. Alastair, bisa kamu tanganin ini sendirian kan? Siap komandan, aku akan membunuh semua sampai tak tersisa. Melindungi warga lebih penting. Maaf komandan, aku akan melindungi para warga di sana dan membunuh semua iblis. Kamu harus ngatur prioritasmu dengan benar. Dengar Al, jika kamu membiarkan satu orang pun terbunuh, aku tidak akan ragu untuk mengeluarkanmu dari divisiku. Dimengerti komandan? Dengan harga diriku sebagai kesatria, aku bersumpah aku akan kembali dengan membawa kabar baik. Jadi bagaimana caranya aku pergi ke desa itu? Desa itu terlalu jauh dan sepertinya dalam keadaan darurat. Dengan mengendarai kereta naga. Kau ingin aku mengendarai kereta iblis? Gak mungkin, aku akan pergi dengan jalan kaki. Dan membiarkan seluruh desa hancur. Jangan bicara omong kosong. Atau aku akan memberikan misi ini kepada orang lain. Mohon maaf atas sikap kasarku, komandan. Secara teknis, kamu tidak akan mengendarai naganya. Kamu tinggal masuk ke keretanya dan ya orang lain yang bakal ngendarain itu. Terus kamu bisa kembali dengan berjalan kaki setelah kau menyelesaikan tugasmu. Bersiaplah dalam 10 menit. Siap, komandan. Dia berbicara dalam hati. Aku akan membunuh mereka semua tanpa sisa. Ya, untuk dunia ini.
Oke, ini di timeline yang berbeda deh kayak teman-teman. Oh tuh, kita udah turun. Kereta naga itu cepat sekali. Aku memakan waktu 5 hari kalau aku pergi jalan kaki. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah iblis kejam yang bisa membunuh orang-orang tidak bersalah. Kita tidak dapat mengembalikan kedamaian dunia ini jika para iblis sebagai hewan peliharaan. Desa itu hanya beberapa langkah ke selatan. Aku sebaiknya berangkat. Oke, karakter Alastair ya. Apakah dia karakter utama? Oh, oke, sorry. Mode fight. Eh, langsung menunjukkan diri. Baiklah, ayo mulai pemanasan. Oh, oke. Karakter yang ini jarak dekat ya, melee. Ambil. Alright. Masih muda ya. Ternyata memang cuma segini. Aku bahkan belum berkeringat. Widih, emang kuat nih kayaknya si Alastair ya. Tidak ada seorang pun di sini. Sepertinya aku harus pergi ke pusat desa. Kita, oh oke, mulai boss fight lagi. Serangan dadakan. Ya, kalau memang seperti ini sudah aku duga. 1 lawan 4, ini masih bisa aku menangkan. Oke, mode Fury ya. Nah, kayak yang tadi. Oh, kita bahkan belum sempat pakai skill kita. Oh, skill kita ngapain tuh? Kita ngedodge tadi. Nggak tahu ya. Apa ya? Skillnya kayak gimana? Coba. Oh, gitu. Memang harus diserang dulu. Siap. Tipe skill yang harus diserang dulu ya. Aku heran kenapa bogu-bogu ini nggak bersenjata. Mereka kan punya kecerdasan buat pakai senjata gitu. Ya, biarlah. Beberapa langkah lagi aku akan sampai. Si Alastair ini kayaknya emang benci banget sama Bogu ya. Berarti si Bogu ini sebutan buat iblis-iblis di situ ya. Bogu. Lucu banget. Oke, aku nggak lihat siapapun di sini. Apa mereka lari ya? Wah, Bogu Warlord. Apa? Dia juga Bogu. Aku nggak pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Dia berbaju baja dan bersenjata lengkap. Seorang kesatria. Ah, dia bisa ngomong. Aku harus membunuh. Ini pasti bakal jadi sulit. Woi, ini bos ya berarti teman-temannya. Dia punya pola. Wih, dia punya pola yang berbeda serangannya. Wah, gila. Wih, bisa bikin tornado gitu. Wih, sakit banget. Wah, dia seperti iblis babi bertanduk yang sebelumnya, tapi lebih mengerikan. Ini balik ke Etna lagi. Oh, jadi timelinenya sama, cuman beda waktu ya. Aku yakin dia pasti sumber aura ini. Ada kesatria kerajaan yang bertarung melawannya. Kesatria kerajaan? Guru selalu berkata untuk tidak ikut campur dengan mereka.